Nah, manusia memang secara alaminya memang dibekali kekuatan untuk survive. Nah, ini salah satunya. Nah, jadi nih kalau misalnya antara transportasinya dari desa sini ke sana, itu pakai ini. Nah, ini memang biasa dimanfaatkan masyarakat yang hidupnya di daerah pasang surut, yang rawa-rawa, lumpur, mau pakai ini. Kalau misalnya lihat lebih detail, itu dia punya bawah ceper, dan memang difungsikannya untuk jalan-jalan lumpur begini. Ya, cara ngedayungnya juga beda, ini pasti susah. Di sini nggak boleh. Nih, ini belum surut banget nih. Kebayang kan? Ini masih ada air ya. Kalau misalnya benar-benar surut, pasti akan jauh lebih berat dari ini. Kalau misalnya dilihat, cara ngegerakin sampannya itu kayak bawa gondola. Jadi dia punya dayung silang. Kalau misalnya lihat langkah Bapak, itu lucu. Jadi biasanya kan kalau orang bawa perahu itu diam, kakinya stabil begini. Kalau ini kakinya maju, mundur. Memang gitu ya Pak? Wes, ini bener-bener olahraga ini. Ini ada nih, masih ada yang kayak begini di Tembilahan. Wih, edan. Ini hati-hati nih kalau misalnya sedikit aja bergoyang kebalik, blok. Selesai semuanya. Sampan leper menjadi inovasi penduduk pesisir kota Tembilahan yang tinggal di lokasi pasang surut. Bagian bawahnya yang rata memungkinkan sampan untuk melewati pantai berlumpur dan air. Proses pendangkalan yang terjadi dari tahun ke tahun mengakibatkan jalur transportasi dari dan menuju kota menjadi sulit bagi desa seberang. Ini enggak seberapa lebar, tapi bisa selisihan begini nih dua jalur. Setengah mati ya Pak kasih puternya ya? Iya, mutarnya nyangkut depan belakangnya kan. Duh, ini memang kalau misalnya kita berpikir gampangnya memang dibangun jembatan aja. Tapi unik sama untuk olahraga ini jauh lebih sehat. Tapi Bapak, sebenarnya Bapak pengennya begini aja terus apa ada jembatan? Ya gimana ya? Gini aja pengen terus nggak Pak? Pengennya memang gini aja kan. Oke. Nah, ini sepanjang mata memandang nih semuanya nipah isinya. Nah, ini yang baru pertama kali goyang. Belum bisa diambil hasilnya. Nanti di dalam sana ada yang udah umur 20 hari ya, Pak? Iya. Yang bisa diambil itu paling cepat 20 hari usianya, selambat-lambatnya 40 hari. Biji buah nipah memiliki tekstur yang sama dengan biji tanaman aren yang sering disebut kolang-kaling. Beberapa daerah ada yang menyadap nira nipah meski jumlahnya tidak banyak. Namun bukan untuk dibuat gula, melainkan untuk difermentasikan menjadi minuman dengan tingkat alkohol rendah. Ada juga yang memanfaatkan nira nipah untuk dibuat cuka, penyedap makanan, dan kecap. Nah, sebagai sumber gula alternatif, nipah ini sendiri punya cara yang unik untuk diambil hasilnya. Ini harus digoyang 40 hari. Bayangin. Jadi awalnya buahnya ini berdiri tegak seperti ini, goyang sampai akhirnya turun begini ke bawah, baru bisa diambil airnya. Ayo Pak, di mana? Sini saya yang bawa aja. Bapak tunjukin jalan. Tapi memang dia tetes demi tetes begini ya Pak? Iya, iya. Ini keenakan. Ini nanti ditampung. Nanti kalau misalnya udah agak banyak baru Bapak keliling ambil ya. Wah, enak banget. Ditampung pakai plastik. Enak loh rasanya. Kayak tebu, persis kayak tebu. Tapi ada sedikit payau. Iya. Iya. Karena ini tanah berlumpur ini sendiri kandungannya macam-macam. Yang tinggi ada besinya, ada kalsiumnya, ada mangannya.
ada garam organiknya juga ya. Makanya rasanya memang agak-agak payau begini. Tapi untuk dibilang sebagai gula, ini gula. Gimana Pak? Biasa diikat? Sini saya yang ikat. Ikat biasa. Oh, pakai karet gini. Warnanya kayak air kelapa. Keruh-keruh begini ya Pak ya. Nah ini tadi prosesnya nih, kalau misalnya potong sore, ini pagi ini diambil. Pagi diambil. Nah kalau itu yang tadi, yang kita potong pagi, itu berarti nanti sore diambil. Tidak semua daerah mengenal teknik menggoyang yang dilakukan masyarakat Kampung Lajau. Beberapa daerah menyadap nipah dengan cara memotong ibu tangkai bunganya ketika buah baru terbentuk, setiap hari diiris dan airnya ditampung. Nipah dapat disadap setiap hari selama 2-3 bulan dan menghasilkan air yang memiliki kadar gula sekitar 17%. Hanya dengan proses evaporasi atau pemekatan yang dapat menghasilkan gula merah atau brown sugar. Sehari paling banyak dapat berapa Pak? Dapat 10 liter. Paling banyak ya. Ini hari-hari cari ya. Lucu nih, dicari setiap hari. Bapak buat gula nipahnya juga setiap hari, tapi marketnya yang belum ada. Mungkin setelah teman-teman lihat ini, kedepannya ada market tersendiri buat gula nipah. Meski rasanya tidak semanis nira dan jumlah air sadapannya tidak banyak, nipah dapat dibuat juga sebagai gula alternatif pengganti tebu. Ketika harga gula di pasaran melonjak tinggi, warga pesisir dengan sedikit usaha dapat menjadikan nipah sebagai sumber gula alternatif. Jadi 5 jam proses ngaduk terus sampai akhirnya berubah warna seperti ini. Nah kalau misalnya dilihat ini susutnya, tadi kan kita tuangnya dia masih sebanyak ini ya Pak. Susut sampai jadi sedikit begini dan mengental. Boleh colek sedikit Pak? Yes. Pengen rasa. Nah. Pokoknya kalau misalnya nyobain kayak gini, kalau nggak lihat proses carinya tadi sama proses masaknya, pasti nggak bakal tahu bedanya dengan nira biasa. Karena rasanya mirip, cuman kalau yang ini agak-agak asin. Apa karena ini udah nyampur keringat saya mungkin ya Pak? Ini udah di sini dijilat-jilat. Tapi ada rasa asin-asinnya sedikit. Jadi kalau misalnya makan rujak ya Pak, rujak Bandung tuh nggak perlu lagi pakai garam, udah pakai ini aja. Ada rasa manisnya, ada rasa asin. Ini baik sih.